Jadi shalom dan selamat tahun baru untuk kita semua. Jadi saya juga mewakili semua majelis gereja dan anggota gereja Tuhan yang ada di gereja ini menyambut kita semua dalam kasih Tuhan. Oleh itu kita teruskan acara kita pada pagi ini dengan bersedia untuk mengambil perjamuan suci. Jadi itu biasanya yang kita adakan setiap bulan. Jadi selamat datang kepada yang baru bersama dengan kami juga. Jadi mari kita melihat dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-26. 1 Korintus 11 23 sampai yang ke-26. Jadi ini merupakan dasar yang kita boleh baca yang memberi pengertian kepada kita tentang arti perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami sudah sama-sama memuji menyembah Engkau, dan biarlah semua pujian penyembahan kami yang sudah kami persembahkan pada pagi ini menjadi persembahan yang hidup kudus berkenan di depan-Mu. Dan kami teruskan acara kami dengan bersedia mengambil roti dan air yang disediakan di depan-Mu dan di depan kami semua, karena ini merupakan satu acara yang mengingatkan kami akan Engkau yang telah berkorban untuk kami, menebus dosa kami. Berkatilah acara ini Tuhan, biarlah kami semua diteguh, dikuatkan dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Jadi sidang Tuhan yang kekasih, biasanya yang terlibat dalam perjamuan ini adalah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ini merupakan satu yang kita praktek dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, karena kita menghormati apa yang sudah Tuhan Yesus mulai. Karena Yesus memulai perjamuan ini bersama hanya dengan murid-muridnya. Murid-muridnya itu adalah orang yang dilatih, orang yang percaya pada Dia. Tidak semua orang. Itu yang pertama. Jadi sebagai gereja Tuhan yang sangat menghormati Tuhan Yesus dan menghormati Alkitab juga, kita praktik ini supaya yang percaya, yang sudah dibaptis, yang dialulukan untuk mengambil roti dan air. 1 Korintus 11 23 sampai 26, firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mulai dari diri kita beritakan arti kematian Tuhan itu. Diri kita sendiri yang mengerti terlebih dahulu. Sesudah diri kita mengerti, Yesus mati bagiku, Yesus mati bagi kami manusia. Ini sangat penting. Sebelum kita memberitakan kepada orang lain, diri kita sendiri yang perlu mengerti apa arti Yesus mati. Jadi Yesus mati bukan untuk dirinya, tapi Yesus mati untuk kita. Kita harus memahami mulai dari diri kita. Waktu kita ambil roti, kita ingat tubuhnya yang telah disalibkan, yang telah begitu menderita. Itu arti roti itu. Roti itu adalah lambang kepada tubuh Yesus. Sebelum Dia disalibkan, Dia dicambuk, Dia dipukul, keluar darah, dan Dia menderita sekali, saudara. Kalau kita dapat memahami arti penderitaan Yesus, kita tidak akan lupa akan karya ini, dan kita tidak akan menyedihkan diri, menyedihkan hatinya. Kita tidak akan menyedihkan hati Yesus yang telah mati bagi kita. Dan waktu Dia disalib, Dia katakan sudah selesai. Jadi saudara, air adalah lambang kepada darahnya. Waktu Dia dipukul, dipaku, disalib juga darah keluar.
waktu orang buat kajian tentang tubuh Yesus, waktu dia disalibkan, hampir tidak seperti rupa manusia, karena banyak bagian badannya dipukul, dan dari depan belakang sampai kepalanya dipukul duri, dan dia rela menanggung semua penderitaan ini untuk kita semua. Jadi diri kita harus mengerti itu. Mulai dari diri kita harus mengerti itu, barulah kita boleh beritakan kepada yang lain. Jadi kita bersedia mengambil roti dan air ini. Nanti kita akan pegang dan akan makan dan minum bersama. Nah, segala rumah yang kita sediakan meja perjamuan ini. Ini merupakan skremen yang terutama selain daripada yang satu itu baptisan. Jadi ini merupakan yang kita harus hormati. Satu Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-26. Ini merupakan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Yesus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian, saya ulangi sekali lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dimeteraikan. Dalam ayat 25 dikatakan demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dicop ataupun disahkan oleh darahnya. Jadi penebusan bagi manusia itu sah hanya melalui darah Yesus, sah hanya melalui tubuh Yesus. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus kita mendapat keselamatan. Oleh itu selagi ada kesempatan kita harus bersukacita, berbahagia, karena hidup ini sudah ditebus, sudah diganti oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Kita hanya percaya, kita hanya perlu percaya kepada Yesus. Yesus yang sudah menggantikan kita. Itu artinya perlu ada respon kita lah. Dia sudah melakukan yang sangat mulia, yang sudah sempurna. Jadi apabila kita mau mendapat sesuatu yang sudah dilakukan oleh Yesus, kita perlu ada respon. Respon kita adalah percaya. Percaya itu juga dikenal sebagai iman, kepercayaan dan penyerahan kita pada Yesus. Oleh itu gereja Tuhan yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus pertahankan iman kita, kepercayaan kita itu. Karena itu merupakan kunci kita mengalami apa yang Yesus pernah lakukan. Apa yang Yesus pernah lakukan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita. Jadi kita perlu pegang kunci itu. Kunci itu adalah iman, kepercayaan dan kasih kita pada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita datang beribadah bersama ini supaya kita diteguhkan, tidak akan pergi ke menyimpang kepada jalan lain, tapi hanya mengikuti jalan yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Itulah dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan. Itu kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Kalau kita coba memahami tidak sampai kepada Bapa itu, boleh juga kita katakan tidak
seorang pun boleh mengalami kuasa Bapa, mengalami berkat Bapa, mengalami apa yang ada pada Bapa hanya melalui Yesus. Hanya melalui Yesus kita akan mengalami apa yang ada pada Bapa. Bapa itu adalah Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah naik ke surga, Dia sudah bersama dengan Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu, tidak ada perbedaannya. Oleh itu apabila kita mau mengalami Bapa itu seperti yang dikatakan oleh Yohanes 11:6, kita harus melalui Yesus. Hanya melalui Yesus kita akan mengalami apa yang ada pada Bapa itu, apa yang ada pada Tuhan. Jadi patut lagi kalau kita meneruskan kehidupan kita hari-hari ini, kita mau ketenangan. Ketenangan yang sejati adalah daripada Bapa. Hanya melalui Yesus kita akan mengalami itu. Dan banyak lagi perkara-perkara yang kita perlukan. Hanya melalui Yesus kita boleh mendapatkannya dari Bapa. Oleh itu, kuatkan, teguhkan iman kita hanya di dalam Yesus, supaya kita selalu mengalami apa yang ada pada Bapa. Apalagi kalau kita melihat di beberapa hari ini, ada beberapa dari antara keluarga kita dari kampung sendiri pun ada yang dipanggil Tuhan, memang bersedih, memang berduka, tetapi untuk menyembuhkan kesedihan, kedukaan itu bukan dari dunia, hanya dari Bapa. Bapa itulah yang boleh menyembuhkan, boleh menghiburkan. Oleh itu hanya melalui Yesus kita mengalami penghiburan itu. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Kita pegang roti kita bersedia untuk makan dan minum. Yesus mengambil roti itu, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Makanlah kamu semua dari roti ini. Mari kita makan bersama. Lalu ia mengambil cawan dan memberikannya kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sangat percaya, kami sudah sadar, kami sudah mengenal bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak berkesudahan, Engkau telah menyelamatkan kami. Melalui diri-Mu sendiri Tuhan, kami mengalami keselamatan itu. Tolong kami semua agar iman dan kasih kami tidak pernah pudar, tidak pernah berhenti, tidak pernah berkekurangan, tapi semakin kuat, semakin teguh, semakin dewasa di dalam Engkau. Pakai kami semua Tuhan untuk memberitakan tentang arti kematian Tuhan yang telah menebus dosa kami semua manusia. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin. Ya, silakan duduk, memberkati semua. Puji Tuhan, karena Yesus sangat mengasihi kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat ataupun kasih Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawanya. Tidak ada kasih yang sebesar itu lagi. Hanya kasih Yesuslah yang besar, yang sangat besar dalam kehidupan ini, yang sudah kita kenal. Oleh itu, oleh karena kita sudah mengenal kasih Tuhan kita Yesus Kristus adalah kasih yang sangat besar, marilah kita sama-sama memuliakan Dia melalui kehidupan kita. Jadi gereja kita kasih karunia ini, gereja Tuhan yang kita kenal melalui nama BIM Kasih Karunia ini merupakan channel, merupakan tempat kita berbakti, tempat kita melayani Tuhan, tempat kita menyatakan isyati kasih kita pada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Oleh itu kita semua diberi peluang untuk melayani Tuhan melalui gereja kita ini. Jadi pada bulan ini, seperti yang saya sudah sediakan, dalam bulan ini kita akan belajar satu topik khas, karena setiap bulan saya berusaha fokuskan satu tema
sesuai dengan tema yang diberikan oleh pusat dan daerah kita. Jadi dalam bulan ini kita akan belajar satu tema yang boleh menolong kita, yaitu perlengkapan daripada Tuhan. Perlengkapan daripada Tuhan. Kalau kita melihat waktu kita membuat sesuatu pekerjaan, apakah itu mekanik, apakah itu pekebun. Kalau pekebun, waktu dia mau mengerjakan pekerjaannya, memang ada bahan-bahan, memang ada perlengkapan yang ada pada dirinya. Dia tidak boleh bekerja menjadi pekebun kalau tidak ada perlengkapan. Perlengkapannya ada parang dan sebagainya. Contohnya begini juga, kalau dia mau melakukan pekerjaan, dia perlu ada sesuatu yang boleh menolong dia. Kalau dia mau memperbaiki engine, memperbaiki apa yang dia mau perbaiki, memang ada alat-alatnya, screwdriver, sebagainya, spana, macam yang begini memang tahu lah. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang mau bertahan di dalam iman dan kasih, yang mau melayani Tuhan, perlu dilengkapi oleh Tuhan. Satu pribadi yang boleh melengkapi kita supaya kita boleh dipakai Tuhan, dapat menjadi terang dan garam, adalah Tuhan Yesus. Selalu kita mendengar orang berbicara, orang Kristen itu harus menjadi terang dan garam. Tidak boleh kita menjadi terang dan garam tanpa ada perlengkapan Tuhan. Kita akan boleh menjadi terang dan garam, menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, kalau Tuhan melengkapi kita. Dan Tuhan senantiasa mau melengkapi kita sebagai anaknya. Jadi ini adalah tertakluk kepada diri kita sendiri. Apakah kita siap? Apakah kita mau? Itu adalah satu persoalan yang perlu kita jawab dari diri kita. Jadi Tuhan selalu mau melengkapi kita. Jadi pada hari ini kita belajar satu bahagian. Mari kita melihat dari Yohanes 15 1-8, supaya kita ada respon kita. Tuhan memang mau melengkapi kita, tapi kita perlu ada responnya. Yohanes 15 ayat 1-8, saya akan membaca bagian ini. Yohanes 15 ayat 1-8. Firman Tuhan berkata demikian, Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku, kata Yesus. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, ia menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7 firman Tuhan berkata demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tuhan rindu kita selalu dikenal sebagai murid-muridnya. Kita dikenal sebagai murid-muridnya setelah kita diperlengkapi. Ada beberapa perkara yang perlu kita kenal dari teks ini. Jadi tema kita pada hari ini, saudara, Bapak Ibu yang kasih, adalah berpaut pada Kristus. Karena tujuan saya mau menyampaikan firman Tuhan ini adalah supaya kita ada respon untuk diperlengkapi Tuhan. Untuk diperlengkapi Tuhan, kita perlu berpaut pada Kristus. Kata lain dari berpaut adalah melekat pada Kristus.
ada hubungan rapat dengan Kristus. Sebenarnya banyak pertanyaan sama arti dengan berpaut itu. Melekat, berhubungan erat, ada konteks yang lebih dekat, yang sangat dekat dengan Kristus. Untuk mengalami perlengkapan daripada Tuhan Yesus, kita tidak boleh jauh. Kita tidak boleh ada tembok pemisah. Perlu melekat. Contohnya seperti kawan kita di Richard ini, dia biasa buat cantuman. Pas cantuman itu tidak boleh ada tembok pemisah. Perlu dia betul-betul melekat. Kalau orang yang berpengalaman buat cantuman itu, dia paham apa artinya berpaut atau melekat. Tidak boleh ada sesuatu benda di antara tunas itu dengan pohon. Kalau ada benda yang menjadi penghalang, memang akan tidak jadi, tidak percaya. Demikian juga kalau kita mau mengalami perlengkapan daripada Tuhan Yesus, kita perlu berpaut, betul-betul melekat pada Dia. Jadi saudara, ini merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan mulai dari diri kita. Yesus memang bersedia mau bersama dengan kita, tetapi kita harus respon. Kita harus membuat satu tindakan setiap hari. Saya mau berpaut, melekat pada Yesus. Ada tiga perkara. Ada tiga perkara yang membolehkan kita mengerti dari tema kita ini. Yang pertama itu adalah Kristus adalah sumber. Ayat 1 dan 4. Ini poin yang pertama, Kristus adalah sumber. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Jadi ada dua poin di sana. Ayat 1 dan 4, dia memperkenalkan dia adalah pohon anggur dan Bapa adalah pengusaha. Karena pada masa itu Yesus datang menjadi pengantara antara kerjaan Allah dengan manusia. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pohon anggur. Jadi Allah Bapa itu di surga pada masa dia menjadi manusia pada masa itu. Jadi sebenarnya ada kesatuan dia dengan Bapa. Kita yang percaya ini adalah seperti ranting-ranting. Untuk mengalami Yesus yang tempatnya kita berpaut itu, kita harus sungguh-sungguh kenal dia adalah sumber kita. Ini yang pertama. Kristus adalah pohon dan kita semua ini adalah ranting. Kalau kita melihat ranting ini tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Dia hanya bergantung kepada pohon. Karena pohon itu mempunyai akar dan dia mendapat zat dan sumber kehidupan untuk dahan-dahan, untuk ranting-ranting. Ini penjelasan yang kita boleh paham, di mana kita perlu melekat pada Yesus yang adalah sumber segala sesuatu yang kita perlukan sebagai ranting-ranting. Jadi sangat penting kita bersekutu dengan dia. Itulah Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13. Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam dia, dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa Paulus boleh berkata demikian? Karena dia sudah kenal Yesus itulah sumber segala sesuatu yang dia perlukan. Filipi 4 ayat 13 itu merupakan satu pengakuan Paulus. Paulus merupakan orang yang dipakai Tuhan dengan begitu hebat dan sudah membuat satu pengakuan. Yesus itulah yang memberi kekuatan. Jadi saudara, untuk mengalami perhubungan yang dekat dengan Yesus, kita harus akui dia. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Jadi saya sangat percaya dalam kehidupan kita ini banyak yang mencabar kita, banyak yang menjadi pergumulan kita. Semua kita. Tetapi kita harus ingat firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Paulus. Segala sesuatu dapat kita tanggung. Bukan oleh karena kehebatan kita, bukan oleh karena pengalaman kita, tapi oleh karena Yesus. Sama. Kalau kita mempunyai komitmen dan pengakuan seperti yang pernah diungkapkan oleh Yesus, oleh Paulus,
menyatakan bahwa Yesus itu adalah sumber kekuatan dia, kita juga akan mengalami jawaban pertolongan yang pernah Paulus alami. Kalau kita melihat pengalaman Paulus dalam pelayanan, memang dia cukup mengalami pelbagai hal yang ada yang menyedihkan, ada juga yang membahagiakan. Tetapi semuanya dapat ditanggung oleh dia karena Yesus bersama dengan dia. Jadi di tahun 2023 ini, saudara, kita percaya banyak pengalaman-pengalaman yang akan kita lalui. Baik kamu yang bekerja dengan company, baik kamu yang bekerja dengan kerjaan, baik kamu dan yang bekerja dengan di kebun sendiri, baik kita yang sama-sama melayani, kita akan mengalami banyak perkara. Tetapi Yesus adalah sumber kita, yang kita baca ayat 1 dan 4 tadi. Yesus adalah sumber yang boleh menolong kita, yang boleh menolong kita. Kalau kita melihat Daniel, cerita Daniel itu luar biasa. Dia boleh mengenal mimpi raja, dan itu bukan hikmat dia, tapi hikmat daripada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang boleh mengenal mimpi seseorang, apatah lagi mimpi seorang raja. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, seperti Daniel. Jadi di tahun yang baru ini, saudara, kita sangat dan masih memerlukan sumber itu, Tuhan Yesus. Saya pernah melayani satu keluarga bersama dengan keluarga di tempat kami di Barang dulu. Ada satu keluarga, mereka diam di satu rumah baru. Mereka beli satu rumah itu. Rumah itu mulanya adalah seorang cikgu punya. Cikgu yang sudah pensiun. Dia sudah membina rumah itu, tapi cikgu itu ada rumah lain. Dan cikgu itu menjualkannya kepada kawan kita yang di kawasan itu. Jadi waktu mereka diam di rumah itu dalam berapa lama, jadi ada perkara aneh yang mereka alami. Waktu malam mereka macam ada perasaan takut. Tapi istimewanya bagi suami yang menjadi kepala ini, yang selalu mendapat rasa cemas. Dia begitu cemas dan dia melihat banyak perkara yang pelik-pelik dalam rumah mereka. Kadang-kadang dia melihat bayangan dan sebagainya. Itu cerita mereka. Jadi waktu kami datang bersama dengan anggota gereja dan majelis gereja juga, kami berdoa bersama-sama dan kita pimpin mereka pergi kepada sumber yang utama. Sumber yang utama itu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Jadi apabila kita menyembah, memberitakan firman Tuhan dan mengundang sumber itu datang, Yesus Kristus datang dalam rumah mereka, dan mereka juga pasrah, bersedia dan sungguh-sungguh bersedia. Walaupun mereka anggota gereja yang sudah lama di sana, tapi kadang-kadang mereka ragu-ragu juga dengan siapa Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita beri mereka semangat supaya mereka jangan ragu-ragu, supaya mereka betul-betul berserah pada sumber utama, tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Dan dalam beberapa hari kesaksian mereka tidak melihat sesuatu yang menakutkan lagi. Jadi suami mereka sudah menjadi tenang, ada damai di dalam hati. Ini merupakan satu yang perlu kita selalu nyatakan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tidak ada lain sumber yang boleh menolong kita, hanya Yesus. Hanya Yesus yang boleh menolong. Jadi dia sudah memperkenalkan dia adalah pohon. Kita adalah ranting yang perlu bergantung kepada dia, sumber kita. Yang kedua yang kita belajar pada hari ini tentang Yesus adalah sumber yang seterusnya, yaitu dari Lukas. Tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, seperti yang dikatakan oleh ayat 1 dan ayat 4 tadi. Dalam Lukas 5 ayat 5, di sana ada seorang yang bernama Simon. Simon ini adalah seorang yang begitu mahir di Tasik Galilea. Saya sudah pergi ke Tasik Galilea. Memang luas, jauh. Memang itu penuh dengan berkat Tuhan. Ada banyak ikan di dalam Tasik itu. Dan Simon pernah menjalankan sepanjang malam bersama dengan kawan-kawan.
Lukas 5 ayat 5 katakan, Tuhan sepanjang malam ini kami berusaha tidak dapat apa-apa. Tetapi Yesus katakan tebar jalanmu lagi. Jadi Petrus katakan, oleh karena engkau yang menyuruh, saya akan melakukannya. Jadi sumber segala sesuatu menyuruh Petrus menebar jalan, dan Petrus melakukan. Apa yang terjadi yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Karena yang menyuruh itu bukan orang biasa, tapi itu adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan selalu menyuruh kita. Firman Tuhan selalu mengajar kita. Kalau kita bersikap seperti Petrus, ikut apa yang difirmankan, kita akan mengalami apa yang ditulis. Jadi ini persamaannya. Kita tidak mungkin di Tasik Galilea semua. Tetapi yang menjadi persamaannya adalah kita dengar firman dan kita melakukannya. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, terlalu banyak yang mengajar kita. Tapi kadang-kadang kita hanya kenal tapi tidak melakukan. Tidak ada terjadi apa-apa, saudara. Kalau kita mau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang pernah terjadi dalam kehidupan Petrus, kita kenal firman dan kita melakukannya, dan kuasa firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini persamaan. Dari sanalah kita membuktikan bahwa kita betul-betul percaya firman, sumber firman itu. Siapa yang menjadi penyumbang ataupun asalnya firman itu tidak lain adalah daripada Tuhan Yesus. Jadi waktu Petrus menjala ikan, banyak ikan yang didapatkannya karena dia taat melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, berita baik untuk kita hari ini, firman masih ada. Firman Tuhan masih ada di dalam tangan. Apatah lagi handphone sekarang ini boleh diisi dengan firman Tuhan. Kalau kita mau mengalami kuasa firman itu, kita kenal firman itu, kita lakukan, kita akan mengalami sesuatu yang daripada Tuhan. Itulah tandanya kita percaya pada sumber firman itu. Yang kedua, ranting yang tidak berbuah. Ini yang kita harus awasi. Ayat 2 dan 6, ranting yang tidak berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini poin yang kedua, ranting yang tidak berbuah itu tidak menjadi manfaat bagi Tuhan. Jadi kita jangan hanya menumpang sebagai nama gereja Tuhan. Kita tidak boleh menumpang dikenal oleh mereka ini tanda-tanda dalam gereja ini. Kita tidak boleh berbuat demikian kalau kita tidak ada sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu artinya berbuah. Ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Jadi saya tidak tahu kita berusaha berbuah dan juga melakukan sesuatu untuk Tuhan, saya tidak tahu. Tapi Tuhan sangat tahu. Berbuah artinya memperkenalkan Tuhan melalui kehidupan kita. Berbuah artinya memperkenalkan apa yang kita dapat daripada Tuhan, supaya orang lain tahu ada Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kebenaran Tuhan, ada sesuatu daripada Tuhan yang nampak dalam kehidupan kita. Itu berbuah. Tidak cukup kita dikenal sebagai gereja Tuhan, saudara. Tidak cukup saya dikenal sebagai pastor. Tidak cukup. Saya harus memperkenalkan apa yang saya dapat daripada Tuhan. Kalau saya dapat pelajaran Tuhan mengajar saya untuk mengasihi, saya harus lakukan itu. Kalau saya dapat pelajaran daripada Tuhan harus suka berbuat baik, saya harus lakukan itu. Itu berbuah, saudara. Jadi tidak cukup kita mengenal firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tidak cukup, saudara. Tapi kita harus lakukan apa yang kita dapat daripada Tuhan. Itu berbuah. Jadi firman Tuhan sudah jelas katakan, ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibuang dan dibakar. Tidak ada perkataan yang susah kita mengerti di sana. Firman Tuhan ditulis,
ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang, dan dibakar. Kenapa ditulis? Supaya kita berwaspada, supaya kita jangan memilih bagian itu. Kalau kita melihat Matius 7 ayat 1, Matius 7 ayat 1, firman Tuhan katakan, pada waktu itu aku itu Tuhan akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripada aku. Sangat sedih kalau kita baca keseluruhan teks itu. Teks itu mengatakan, kami sudah berbuat demi namamu, kami sudah melakukan sesuatu demi namamu, kami sudah mengusir setan demi namamu. Tetapi anehnya, saya tidak kenal kamu, kata Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kenal orang yang mengusir setan demi namanya? Karena kenapa Tuhan tidak kenal orang yang berbuat demi namanya? Kenapa Tuhan tidak kenal orang yang melakukan sesuatu demi namanya? Tuhan tidak kenal. Karena mereka tidak melakukan firman sebenarnya. Mereka hanya mengisytiharkan nama Yesus melalui kehidupan, tetapi Tuhan tahu kita tidak melakukan firman. Melakukan firman itu jauh lebih besar daripada hanya memperkenalkan diri sebagai pengikut Tuhan. Jadi itu sebabnya Tuhan tidak kenal mereka, karena mereka tidak melakukan firman. Jadi Tuhan mau kita berbuah. Berbuah artinya memperkenalkan firman yang kita sudah kenal daripada Tuhan. Yang kedua, Lukas 16, 19 sampai 31. Di sana ada dua orang yang dijadikan perumpamaan oleh Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang membuat perumpamaan itu, Lazarus dan seorang kaya. Waktu hidup orang kaya ini bukan main mewah, berpesta. Kalau kita ini kadang-kadang dalam satu tahun mungkin 1-2 kali saja kita berpesta. Kita baru lepas pesta musim Christmas. Dari pagi sampai ke petang kadang-kadang kita mengunjungi satu rumah ke satu rumah. Sampai ada yang tidak dapat paring karena terlalu kenyang dalam pesta. Ada satu kali kita buat perayaan pernatal kayak itu. Kita buat dia seperti dia steamboat. Jadi steamboat itu pun banyak betul kita punya bahan. Sampai yang makan itu pun terlalu kenyang, termasuk saya sendiri. Itu pesta, itu perayaan yang kita adakan. Tetapi tidak setiap hari seperti orang kaya itu. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, dia selalu, karena dia terlalu kaya, dia boleh berpesta. Tetapi akhir hidupnya waktu dia pulang bertuhan, Tuhan tidak terima dia sebagai anaknya. Di mana dia berada? Dia berada di tempat yang menderita sekali. Itu ditulis dalam Lukas 16. Dan tiba masanya apabila Lazarus yang miskin, dia hanya tunggu apa yang jatuh daripada meja orang kaya yang berpesta itu. Selain daripada miskin, dia juga mempunyai penyakit yang begitu menyusahkan, yaitu badannya begitu gatal, borok, dan dia mempunyai penyakit kulit. Dan itu merupakan pengalaman dia hidup di bumi ini. Tetapi anehnya yang menjadi satu yang mengherankan, waktu dia mati, dia diterima oleh Tuhan di dalam pangkuan Abraham. Sudah tentu ada sesuatu yang menarik hati Tuhan, sehingga Tuhan boleh menempatkan dia di pangkuan Abraham. Abraham itu adalah satu simbolik orang yang mendapat janji Tuhan. Jadi ini merupakan sesuatu perumpamaan ditulis dalam Alkitab supaya kita membuatkan hati Tuhan tertarik dengan kita. Walaupun tidak lengkap apa yang pernah dilakukan oleh Lazarus, tetapi memang ada sesuatu yang boleh menarik hati Tuhan melalui hidupnya. Itulah kami belajar di sekolah Alkitab. Kalau semua cerita-cerita, ada orang tanya berapa anak Kain dan siapa istri Kain. Ada orang tanya, ada begitu di sekolah Alkitab, dan guru kami selalu mengajar. Kalau semuanya ditulis dari hari ke hari, tidak ada tempat untuk menulis semua itu. Jadi itu sebabnya
peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan Lazarus tidak selengkap yang kita harapkan. Kenapa dia boleh diterima di pangkuan Abraham? Tetapi yang pasti ada sesuatu yang menarik hati Tuhan. Bukan menarik hati siapa-siapa, tetapi yang menarik hati Tuhan, yang boleh menempatkan dia duduk di pangkuan Abraham. Itu buah kehidupan. Jadi saudara, kita harus menjadi gereja, menjadi hamba Tuhan yang boleh menarik hati Tuhan. Tidak cukup menjadi seorang pastor saja, tidak cukup menjadi seorang gereja Tuhan kalau kita tidak berbuat. Sama juga balik kepada yang tadi, kita harus berusaha menyatakan isi hati kasih kita kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan itu sudah cukup baik di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itulah asalnya, itulah dasarnya kita boleh berbuah. Dan saya percaya itu juga yang boleh menarik hati Tuhan kepada Lazarus, sehingga dia boleh mengalami janji Tuhan. Jadi di tahun yang baru ini, jangan kita menjadi ranting yang tidak berbuah, jangan. Karena ranting yang tidak melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Selagi ada kesempatan kita, hamba-hamba telolim, nun tua tahun Tuhan dalam terbuka lain, telur tengah nana, mengtelur nana. Jadi kita harus lakukan itu. Jadi itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini, untuk dilengkapi kita harus lakukan firman Tuhan. Yang terakhir ini adalah bagaimana Tuhan boleh melengkapi kita. Ranting yang berbuah 3, 5, dan 7. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku, berkali-kali dia katakan di sini, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki, maka kamu akan menerimanya. Jadi langkah-langkah yang perlu ada untuk mendapat perlengkapan daripada Tuhan adalah kita tinggal bersama dengan Tuhan, firman-Nya di dalam hati kita, melakukan firman-Nya, dan dari sanalah kita boleh berbuat banyak. Dan apa saja yang kita minta, sudah tentu apa yang kita minta itu bukan menurut apa yang kita mau saja, tapi apa yang kita yang Tuhan mau, karena kita kenal firman, dan itu akan terjadi. Ada kesatuan di sana. Ranting yang menyambung kepada Kristus akan hasilkan buah, dan ranting yang berbuah dibersihkan. Dibersihkan. Ada dua perkara yang kita belajar dari teks yang terakhir ini. Dia katakan ranting yang menyambung, yang berbuah, yang tinggal dalam Yesus, yang melekat pada Yesus itu akan menghasilkan buah. Ranting yang di dalam aku, kata Yesus, yang bersama dengan aku, kata Yesus, akan berbuah. Dan berbuah itu karena firman-Nya juga ada di dalam kita. Kalau kita melihat kesaksian tentang Cornelius, Cornelius adalah orang bukan Yahudi, tetapi Cornelius sudah mengenal Tuhan melalui pemberitaan yang disampaikan di sekitar kotanya pada masa itu, di Kaisarea. Jadi dia dengar firman Tuhan itu, dia percaya. Jadi dia berbuah. Apa yang dia lakukan kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul 10 itu, dia melakukan perbuatan kasih. Dia tidak hanya menjadi orang percaya, tapi dia memberi persembahan kepada Tuhan. Dia menolong pembangunan rumah Tuhan. Ada bukti-bukti dia mempunyai iman dan kasih kepada Tuhan. Kalau kita baca sendiri Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Dan Tuhan begitu senang dengan dia. Dia mengutus malaikat menyatakan bahwa dia berkenan dengan Tuhan. Jadi saudara, kenapa dia ditulis? Supaya kita hidup sesuai dengan iman kita. Ada bukti-bukti iman kita seperti yang pernah dilakukan oleh Cornelius. Jadi kalau kita melihat laporan-laporan pelayanan kita, memang kita perlu terlibat secara aktif loh, secara aktif. Mulai dari pastor sampai anggota gereja semua aktif.
Jadi kita harus buka apa yang kita perlu lakukan melalui pelayanan-pelayanan dalam gereja kita. Kita tidak cukup untuk menjadi anggota yang sah saja, tapi kita membuktikan bahwa kita mau terlibat kerjasama dalam pelayanan Tuhan. Karena pelaburan kita, apa yang kita beri, apa kita lakukan itu adalah pelaburan. Doa kita, pelayanan kita, persembahan kita, itu adalah pelaburan. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu, itu adalah tidak berbuah. Kalau kita melakukan sesuatu, itu adalah buah kita. Berdoa, terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam memberi persembahan, dan tidak hanya ikut mood kita, tapi selama kita hidup, selama kita mampu, selama kita diberkati Tuhan, selama itulah kita terus terlibat. Itu artinya berbuah juga, seperti yang pernah dilakukan oleh Cornelius. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia menjadi orang Yahudi yang suka memberi, yang suka membangun rumah Tuhan, yang suka beribadah. Doanya diterima oleh Tuhan karena dia lakukan itu dengan sepenuh hatinya. Yang kedua, yang terakhir adalah ranting yang berbuah dibersihkan. Ini yang perlu kita paham, dibersihkan. Jadi proses kita dibersihkan itu tidak berhenti, saudara. Selagi kita hidup, kita harus dibersihkan. Siap sedia dibersihkan oleh Tuhan. Mulai dari pastor sampai anggota gereja biasa. Dibersihkan artinya terus disempurnakan oleh Tuhan menjadi sama dengan Yesus. Jadi kalau kita perhatikan hidup kita setiap hari, memang ada sesuatu yang perlu kita perbetulkan daripada pikiran kita, daripada sikap kita, daripada segala-galanya. Itu artinya dibersihkan. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti membersihkan kita, membersihkan apa yang kurang pada kita. Menyapu, seperti ibu-ibu kan dia suka sapu. Apa sampah-sampah itu, dia tidak akan biarkan sampah-sampah dalam rumah, dia akan sapu dan sekupu buangkan. Itu adalah gambaran pembersihan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada sikap kita yang masih tidak betul. Tuhan akan memakai caranya untuk membentuk sikap itu. Kadang-kadang melalui pastor, kadang-kadang melalui ketua dekan, kadang-kadang melalui dekan-dekan, kadang-kadang melalui anak kita. Dia perbentukan sikap kita. Dan semua kita diperbentukan. Saya sebagai pastor pun diperbentukan oleh kamu, oleh siapa saja. Karena semua kita boleh dipakai Tuhan untuk membersihkan sesamanya kita. Tidak ada yang berhenti, saudara. Saya pun belum berhenti. Saya masih dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan masih membersihkan hati dan hidup saya dan kita semua. Apabila kita bersedia untuk dibersihkan oleh Tuhan, itulah perlengkapan yang akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Apabila perlengkapan terus terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menjadi seperti Yesus, disempurnakan oleh Yesus seperti Dia. Itulah satu lagu katakan, "Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan." Jadi ingat saudara, selagi kita di muka bumi ini, pembersihan Tuhan untuk kita dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Mari kita dengan rendah hati, dengan siap sedia terus rela dibersihkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kenal Engkau sebagai pohon anggur. Pohon anggur adalah sumber kami. Karena kami adalah ranting-ranting yang menopang di pohon anggur. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak hidup. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Engkau adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Karena kami adalah ranting yang perlu berpaut, seharusnya melekat pada pohon. Karena Engkau adalah pohon yang boleh mendatangkan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan, Engkau mau kami berbuah. Kami sebagai ranting-ranting-Mu perlu berbuah. Berbuah artinya menyatakan siapa Engkau melalui hidup kami. Kasih-Mu, kebenaran-Mu, kuasa-Mu, dan juga kebaikan-Mu Tuhan melalui hidup ini. Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Tuhan, mampukan kami semua untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan
kebaikan-Mu Tuhan melalui hidup ini. Itu adalah buah yang Kau mau. Tuhan, tolong kami semua, mampukan kami semua agar kami terus dibersihkan oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami terus menjadi serupa dengan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah guru kami, Engkau adalah yang menjadi pohon kami, pohon anggur. Tolong kami semua dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, Tuhan, Engkau melihat pergumulan, keperluan dalam keluarga kami. Engkaulah sumber yang boleh menolong kami semua. Haleluya Bapa, terima kasih. Berkati kami sepanjang tahun ini, dari awal tahun sampai ujung tahun. Biarlah tangan Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, keselamatan Tuhan terus menyertai kami semua. Berkati usaha kami. Haleluya. Berkati pelayanan-Mu juga Tuhan yang kami selenggarakan sepanjang tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin, amin. Oke. Terima Tuhan sampai di sini. Jadi saya kembalikan kepada hambanya yang meneruskan acara kita.